Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Aspek Hukum Perbandingan Syariah yang beranggotakan saya, Bukti Nugrahaningrum, Diah Fitrianingsih, Lana Fitriatul Aini, Lia Setianingrum, Randy John Harlianto, Syahlan Leuwalang. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan badan usaha PT ataupun perseroan terbatas. Terima kasih. Yang pertama yaitu pengertian badan usaha. Badan usaha merupakan lembaga yang didirikan 2 orang atau lebih dengan penyatuan modal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengelola dan menghasilkan barang maupun jasa. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, badan usaha adalah lembaga yang berbentuk hukum ataupun tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Kesatuan Indonesia dan melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu. Dalam istilah lain, badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan juga ekonomis yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha adalah umumnya berbadan hukum. Badan usaha disebut sebagai kesatuan ekonomis karena faktor-faktor yang terdiri dari sumber daya alam, modal, maupun tenaga kerja. Semua hal itu dikombinasikan untuk mendapatkan keuntungan atau memberikan layanan kepada masyarakat. Berikutnya yaitu fungsi badan usaha. Yang pertama yaitu fungsi komersial. Badan usaha memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Sehingga untuk memperolehnya, badan usaha harus mengelola sumber daya produksi yang tersedia secara efisien dan juga efektif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Fungsi komersial badan usaha itu meliputi 2 hal, yaitu fungsi manajemen dan juga fungsi operasional. Fungsi manajemen dalam badan usaha meliputi tugas-tugas yang dimiliki seorang pimpinan untuk menjalankan semua kegiatan dalam badan usaha. Sedangkan fungsi operasional adalah mengelola sumber daya manusia, produksi, pemasaran, pembelanjaan, dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial dalam badan usaha lebih bersifat eksternal yang berhubungan dengan manfaat badan usaha itu secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya yaitu dalam badan usaha sebagai penyedia lapangan kerja dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu fungsi dalam perekonomian. Kemajuan badan usaha dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin maju badan usaha, maka kesempatan kerja akan semakin terbuka. Dengan begitu, skala usaha akan semakin banyak dan pangsa pasar menjadi lebih luas. Secara jangka panjang, badan usaha akan mempengaruhi produk domestik bruto pada suatu negara. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang konsep badan usaha dalam Islam. Konsep badan usaha atau perusahaan dalam syariat Islam dikenal dengan istilah syirkah, yang artinya adalah perseroan, perkongsian, atau perserikatan. Istilah badan usaha atau perusahaan juga dapat dipadankan dengan istilah syariat. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa syirkah merupakan ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki 2 orang atau lebih dengan cara yang masyhur. Dalam pandangan Islam, hukum adanya perseroan atau syirkah adalah mubah, karena syirkah termasuk dalam kegiatan muamalah atau urusan duniawi. Syirkah memupuk kerjasama dan sikap saling tolong-menolong kepada kedua belah pihak. Hal ini diperbolehkan selama tidak ada hal yang diharamkan, seperti penggunaan riba, judi, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada salah satu dalil Al-Quran yang menjelaskan mengenai syirkah, yaitu memang banyak orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Quran Surat 1 ayat 24.
Dari konsep dasar ini, Islam mengkomodasikan adanya konsep modern dari perusahaan. Perusahaan modern dalam berbagai variasinya dapat dianalogikan sebagai penjelmaan konsep syirkah, yaitu lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan usaha dengan orientasi profit ekonomi. Selanjutnya, bentuk-bentuk syirkah dalam Islam. Yang pertama, perkongsian mudharabah. Jika salah satu kongsi sebagai pemilik modal dan kongsi lainnya adalah sebagai pengelola modal. Yang kedua, perkongsian inan. Jika kedua belah pihak atau lebih sama-sama berkongsi kapital atau permodalan. Yang ketiga, perkongsian abdan. Jika kedua belah pihak atau lebih, semuanya hanya bermodal tenaga atau skill yang dimiliki, tidak ada unsur permodalan. Yang keempat, perkongsian wujuh. Jika salah satu pihak hanya memiliki andil berupa reputasi atau kredibilitas pribadi, dan yang lainnya memiliki andil berupa modal atau tenaga. Yang kelima, perkongsian muafadah adalah perkongsian yang para pihak berkongsi dalam modal atau harta, dengan ketentuan bahwa tanggung jawab para kongsi bukan hanya terbatas pada harta yang disetor saja, namun juga sampai pada harta pribadinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis badan usaha pada PT Perseroan Terbatas. Nah, apa sih PT tersebut? Perseroan Terbatas merupakan badan usaha berbadan hukum yang subjek hukumnya itu badan usaha itu sendiri. Karena telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia tersebut. Nah, di sini ada 6 jenis badan usaha tersebut. Yang pertama itu ada badan usaha terbatas atau terbuka. Yang kedua itu ada PT tertutup, yang ketiga ada PT kosong, dan yang keempat PT domestik, yang kelima itu PT perseorangan, dan keenam ada PT asing. Nah, yang pertama itu kan perseroan terbatas. Nah, apa sih yang disebut dengan perseroan terbatas terbuka tersebut? Maksudnya di sini penyetoran modal di dalamnya itu bersifat terbuka untuk para masyarakat. Jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Nah, yang kedua itu ada PT tertutup. Modal yang didapat dari jenis PT ini bisa dari kalangan tertentu saja, seperti dari sahabat, keluarga, kerabat, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada PT kosong. Maksudnya di sini PT Sarana Reka Mata Dinamika atau PT ASEAN Biskuit dan PT Adam Air. Yang keempat itu ada PT domestik. Jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri tersebut. Sedangkan yang kelima, PT perseorangan. Jenis PT yang seluruhnya saham hanya dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Dan yang terakhir itu ada PT asing. Maksudnya di sini itu PT yang telah didirikan di luar negeri atau negara lain yang mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Terus di slide selanjutnya itu ada syarat pendirian PT. Yang pertama itu fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus minimal 2 orang. Yang kedua itu fotokopi KK penanggung jawab atau direktur. Yang ketiga, nomor NPWP penanggung jawab. Yang keempat, pas foto penanggung jawab ukuran 3x4 atau dipakai dengan 2 lembar berwarna. Dan yang kelima itu ada fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Yang keenam, fotokopi surat kontrak atau sewa motor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Yang ketujuh, surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. Dan yang kedelapan, surat keterangan RT atau RW. Dan yang terakhir ialah kantor berada di wilayah perkantoran atau plaza, ruko atau tidak berada di wilayah permukiman tersebut. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dasar hukum PT dan juga tujuan PT. Yang pertama adalah dasar hukum PT atau perseroan terbatas.
Dasar hukum PT diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dasar atau Hukum Dagang tahun 1848, kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan dan saat ini telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi pada intinya saat ini dasar hukum PT yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa yang selanjutnya disebut dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yaitu modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dasar hukum PT dalam Islam yaitu bahwa mengenai perseroan terbatas yang bersifat formalitas yaitu perseroan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan syarikah di dalam Islam, baik berbentuk syarikah mudharabah, inan, wujud, abedan, dan mufawadah. Selanjutnya, materi mengenai tujuan perseroan, yaitu bahwa terkait tujuan PT diatur dalam pasal 2 Undang-Undang PT 2007 yang menyatakan bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta keinginan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, setiap perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta keinginan usaha yang jelas dan tegas. Selain itu, maksud dan tujuan didirikannya perseroan dinyatakan secara tegas pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN yang menyatakan bahwa tujuan dan didirikannya persero adalah untuk mengejar keuntungan, yaitu bahwa negara sebagai pendiri dan pemegang saham persero berharap bahwa persero dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan negara serta keuntungan yang diperoleh pun negara itu memperolehnya dari persero secara dividen dan persero tersebut. Kemudian menurut pasal 2 ayat 1 huruf B BUMN menyatakan bahwa meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum kepada masyarakat, persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perseroan terbatas pada umumnya yaitu sebuah usaha berbadan hukum yang tujuannya untuk mencari keuntungan yang melakukan pelayanan secara baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan badan usaha PT. Kelebihan yang dimiliki badan usaha PT yaitu pemegang saham memiliki tanggung jawab yang setara terhadap utang perusahaan sebagaimana jumlah modal yang telah disetorkan. Kekurangan badan usaha PT yaitu dalam pendiriannya memiliki syarat-syarat yang lebih rumit dibandingkan bentuk usaha badan lain. Untuk mendirikan PT juga dibutuhkan akta, notaris, dan izin khusus usaha tertentu. Baik, langsung saja kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu badan usaha merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan menyatukan modal untuk mencapai tujuan tertentu. PT atau persero terbatas sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum diharapkan dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar ekonomi sebagai pengenjawatan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.